Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsuno Arif dari Forum News Network. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial soal program makan siang bergizi gratis. Dadan menyatakan serangga seperti belalang dan bahkan ulat sagu bisa menjadi sumber protein untuk makan siang gratis yang dibagikan ke anak-anak sekolah. Sebelumnya Dadan juga sempat mewacanakan daun kelor itu untuk menggantikan susu. Pernyataan Dadan ini kendati nggak salah-salah amat, tapi juga nggak betul-betul amat. Ini kan menyiratkan pemerintah tengah menyiasati keterbatasan anggaran makan siang gratis, tapi para pengamat juga mengingatkan pemerintah itu jangan mengeluarkan pernyataan yang aneh-aneh dan kemudian menimbulkan interpretasi pemerintah itu sudah mulai putus asa karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sekarang ini. Target makan siang gratis ini kan menjadi janji kampanye dan program andalan Presiden Prabowo. Targetnya itu sangat tinggi. Pada akhir tahun ini, Presiden Prabowo menargetkan program makan siang gratis ini telah menjangkau seluruh anak sekolah di Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan belalang itu bisa menjadi salah satu menu dalam program makan siang gratis. Dadan mengatakan menu makan siang gratis itu bisa disesuaikan dengan potensi dan kebiasaan pangan lokal di masing-masing wilayah, termasuk belalang di sejumlah wilayah. Di daerah tertentu mungkin serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari sumber protein. Itu disampaikan Dadan dalam rapat pimpinan nasional Pira Gerindra di Jakarta hari Sabtu kemarin. Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional tidak menerapkan standar menu nasional untuk program makan siang gratis. Yang diterapkan katanya standar komposisi gizi yang harus dipenuhi. Dengan demikian, menu yang disajikan di setiap daerah akan disesuaikan dengan sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat setempat. Misalnya suatu daerah terbiasa mengkonsumsi telur, maka telur akan menjadi komponen utama menu di wilayah tersebut. Hal serupa berlaku untuk daerah yang memiliki sumber protein lain seperti ikan, belalang, atau bahan lokal lainnya. Isi protein di berbagai daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat. Jadi menu makan bergizi gratis itu tidak kaku, melainkan fleksibel sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi bukan hanya protein, tapi untuk sumber karbohidrat, kata Dadang juga bisa beragam di berbagai daerah. Dia mengambil contoh masyarakat di Halmahera Barat yang lebih sering mengkonsumsi singkong dan pisang rebus sebagai pengganti nasi. Keragaman pangan lokal itu sangat penting untuk diakomodasi dalam program makan bergizi. Karena tujuan utama makan siang gratis ini bagi Badan Gizi Nasional adalah memastikan standar gizi terpenuhi, bukan memaksakan satu jenis menu untuk seluruh Indonesia. Dan dengan pendekatan ini berharap BGN itu berharap dapat mendukung kebutuhan gizi masyarakat Indonesia melalui potensi pangan lokal, termasuk pemanfaatan belalang dan serangga lainnya sebagai alternatif sumber protein yang bernutrisi tinggi. Saya tahu ini maksudnya Pak Dadan satu, ini makanya saya sebut tadi nggak salah-salah banget, tapi juga nggak benar-benar banget kan gitu, karena memang ada beberapa daerah yang menggunakan belalang seperti di daerah kalau Jogja itu di daerah Gunung Kidul misalnya gitu, ulat sagu itu di Papua dan di beberapa daerah di Indonesia Timur juga itu dimanfaatkan dan nutrisinya juga cukup tinggi. Begitu juga soal makanan tadi ya, bukan hanya singkong, sebenarnya sagu juga bisa dimanfaatkan. Tapi kan ini sebenarnya bahan-bahan semacam ini untuk daerah-daerah tertentu itu kan yang nggak perlu dimasukkan dalam program makan bergizi gratis gitu ya. Ini semacam suplemen yang udah terbiasa digunakan oleh warga setempat. Jadi saya kira usulan ini memang akan membuat orang yang mengerenyitkan keningnya. Ada apa ini? Apalagi kalau dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan presiden yang menyatakan dia minta agar dilakukan penghematan di berbagai anggaran untuk memenuhi anggaran makan siang gratis itu. Nah, saya membaca ini seorang ahli gizi dari Rumah Sakit Siloam yang diwawancara di kompas.com ya. Ini disebut namanya Dr. Inge Permadi, SPGK, spesialis gizi ini ya. Dia menjelaskan bahwa pangan itu tidak hanya kaya protein tapi juga mendukung pemanfaatan sumber daya lokal. Jadi ini kata dia makanan seperti belalang dan ulat sagu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang sangat baik.
Meski potensi kandungan proteinnya menjanjikan, Dr. Inge menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan nilai gizi antara makanan berbasis serangga dan sumber protein lainnya. Misalnya satu butir putih telur mengandung sekitar 5 gram protein. Tapi berapa banyak ulat sagu yang setara dengan jumlah protein itu? Itu harus dihitung dan dikaji lebih lanjut. Di luar itu yang harus diperhatikan adalah pengolahan makanan berbasis serangga. Harus dilakukan secara higienis, sehat, bervariasi untuk memastikan keamanan, kesehatan, serta membuat orang senang untuk mengkonsumsi. Namun kata dia ini wacana itu bukan tanpa tantangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan terjadinya alergi. Dan biasanya seorang sudah mengetahui kecenderungan alergi terhadap makanan atau kondisi tertentu. Seperti telur yang bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang tertentu. Ulat sagu atau belalang juga memiliki potensi yang sama. Bahkan sebenarnya susu juga ya kan, ada orang yang tidak yang bisa menolak laktase ya istilahnya ini ya. Karena itu katanya penting untuk mencantumkan informasi tentang sumber makanan tersebut sehingga apabila mereka tahu bahwa makanan tersebut dapat menyebabkan alergi, jangan dikonsumsi. Di luar itu juga program ini kan sangat tergantung pada ketersediaan bahan pangan itu di setiap daerah. Jadi apakah misalnya kemudian dijadikan program gitu mencukupi belalangnya atau ulat sagunya di satu daerah gitu ya. Ini kan beda misalnya dengan ikan atau telur yang bisa dibudidayakan. Sebelumnya Badan Gizi Nasional itu juga menjadikan daun kelor dan telur ayam sebagai bahan alternatif, bahan makanan pengganti susu pada program makan bergizi gratis. Memang sejak awal dulu dipersoalkan soal soal susu itu maksud saya. Karena kan Indonesia itu masih mengimpor susu dan tidak semua wilayah bisa menyediakan susu sendiri. Jadi nanti kata Dadan Dayana tidak semua peserta menerima makan bergizi gratis atau mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka. Sama saya kira soal kelor ini juga soal pengolahannya. Ini juga kalau ada anak yang nggak doyan dan sebagainya jangan kemudian di PA-PA-in, di goblok-goblokin ya. Karena ini kan juga menyangkut selera makan ya. Jadi kata Dadan ini untuk penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah. Ini soal wacana daun kelor menggantikan susu itu disampaikan di Jakarta pada akhir tahun lalu ya, pada tanggal 23 Desember tahun 2024. Program makan siang gratis ini semula ditargetkan menjangkau 82,9 juta anak Indonesia dan anggaran yang dibutuhkan setiap tahunnya itu mencapai 460 triliun. Hampir sama dong dengan anggaran pembangunan IKN. Namun untuk tahun ini baru dianggarkan sebanyak 71 triliun. Nah, untuk mengejar target bisa menjangkau 82,9 juta tadi, pemerintah sekarang ini melakukan berbagai pemangkasan dan ini ditargetkan hasil dihemat mencapai 306,69 triliun. Pada saat menyampaikan pengantar pada rapat paripurna Kabinet tanggal 22 Januari yang lalu, Presiden Prabowo meminta agar para anggota kabinet, para menterinya itu loyal dan mendukung penuh program penghematan anggaran tersebut. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah, mungkin sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Mungkin pertama kali dalam sejarah, ya,
Presiden Republik Indonesia mengecek sampai satuan ke-9. Jadi saudara-saudara pun mungkin tidak tahu anggaran-anggaran tersebut, ya. Karena kita sudah lama jadi orang Indonesia. Tapi ini saya kira sesuatu yang membanggakan. Dengan demikian kita bisa bekerja dengan sangat cepat. Dengan melakukan berbagai penghematan, Prabowo berharap pada akhir tahun 2025 ini semua anak Indonesia sudah mendapatkan makan siang gratis. Artinya ini 2 tahun lebih cepat dari target sebelumnya, yakni pada akhir tahun 2027. Program makan bergizi kita berjalan. Alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari yang lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650.000 anak-anak kita di 31 provinsi. Ini berkat kerja keras banyak pihak, ya, Kepala Badan Gizi, jajarannya, Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, para kepala sekolah, para gubernur, bupati, tentunya Menteri Keuangan. Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak, dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi. Saya kira memang itu yang harus dilakukan ya, penghematan-penghematan. Tapi sebenarnya kalau cuma motong-motong anggaran, ya masih cukup berat ya. Ini misalnya soal anggaran tukinnya dosen-dosen, itu kan dampaknya kemudian dia para dosen itu tidak menerima tukinnya secara penuh gitu ya. Dan ini bisa jadi persoalan lagi, karena mereka para dosen nanti malas-malasan, dan itu juga bisa menggagalkan program pendidikan oleh pemerintah. Kalau sebenarnya kalau mau serius dan target yang dicanangkan oleh Pak Prabowo itu bisa terwujud, ini kan kita tahu sekali bahwa Pak Prabowo itu terbentur pada akomodasi kepentingan politik, terutama ini kepentingan politik Jokowi. Saya melihatnya sedianya yang kasat mata itu 2. Ini program-program infrastruktur Presiden Jokowi. Salah satunya itu adalah IKN. Kalau yang infrastruktur lainnya itu kan Pak Prabowo itu bisa melakukan menghentikan, bahkan atau mengurangi dan mengalihkan kepada swasta bisa dilakukan. Tapi kalau IKN itu yang jadi problem ya, karena sampai sekarang swasta itu seperti pengakuan dari Marwarar Sirait, Menteri Perumahan, itu mereka banyak melakukan groundbreaking tapi tidak ada pembangunannya di sana ya, tidak dilanjutkan pembangunan. Cuma groundbreaking saja, ini sebenarnya sudah diduga sejak awal. Kemudian yang lain juga soal akomodasi terhadap kepentingan politik Jokowi di kabinet. Ini yang mengakibatkan kabinet menjadi sangat gemuk ya. Nah, kita ngomongin soal IKN saja deh yang pertama ya. Soal IKN itu kan beberapa hari yang lalu Menteri setelah rapat kabinet itu Menteri Infrastruktur Agus Harimurti itu menggelar jumpa pers bersama dengan Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, kemudian dengan Menteri PU dan juga Menteri Perumahan Marwarar Sirait. Pada waktu itu mereka menyatakan bahwa pemerintah itu Presiden Prabowo itu menyetujui sampai tahun 2028 itu pemerintah menganggarkan 48,8 triliun ya. Ini untuk mewujudkan agar IKN itu bisa menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Anggaran tersebut bila tidak dialokasikan untuk IKN bisa digunakan untuk tambahan anggaran makan siang gratis. Udah di depan mata itu 48,8 triliun. Sementara kalau toh disalurkan ke IKN ini kan masih tidak menjamin IKN itu tidak akan mangkrak, karena sesungguhnya yang diharapkan itu adalah investasi pemerintah dari swasta, bukan dari pemerintah. Dan kalau sekarang ini kan sebenarnya anggaran 20% dari total proyek 466 triliun IKN itu, yang 20% itu semua pembangunan yang kelihatan di depan mata di sana itu semuanya
dari APBN dan sudah habis anggaran APBN-nya itu. Sebagai gambaran ini ya, pada bulan Agustus 2024 Otorita IKN itu mengajukan tambahan anggaran 26 triliun tuh hanya untuk pemeliharaan IKN di tahun 2025. Artinya kalau toh diberikan dana sebesar 48,8 triliun sampai tahun 2028 itu sebagian besar itu habis untuk pemeliharaan. Nah, kelihatannya Pak Prabowo masih tarik ulur ini soal dana IKN ini, nggak berani mangkas sekaligus, tetapi juga tidak memberikan anggaran yang cukup leluasa yang saya sebut tadi 48,8 triliun. Kalau sebagian besar habis untuk pemeliharaan berarti juga tidak bisa membangun dong ya. Jadi itu status quo saja IKN itu. Tetapi ya Pak Prabowo tersandra komitmennya dengan Pak Jokowi. Yang lain-lain, infrastruktur yang lain bisa diutak-utik, tapi kalau IKN kelihatannya ini sangat sensitif untuk Jokowi, apalagi beberapa waktu yang lalu sebelum lengser Pak Jokowi janji masih akan sering datang ke IKN. Kedua, ini gemuknya kabinet. Itu juga menyerap anggaran yang besar ini karena biaya perkantoran, kemudian biaya rutinnya berupa biaya gaji dan sebagainya. Itu juga sangat besar, dan gemuknya kabinet ini karena Pak Prabowo mengakomodasi kepentingan dari Pak Jokowi dan juga partai-partai politik ya. Jadi ini kan orang-orangnya Pak Jokowi masih banyak banget di situ ya. Kalau kemudian itu dikurangi, itu misalnya memang sesuai dengan postur anggaran harusnya lebih ramping dibandingkan kabinet eranya Jokowi di bawah 34 kementerian. Ini kan juga yang dipangkas banyak sekali ya. Karena ini karena fasilitas seorang menteri itu atau kepala lembaga negara itu kan tidak hanya mereka gajinya, tetapi juga fasilitas-fasilitas lain itu juga harus dipenuhi oleh negara. Dan kemudian misalnya juga contoh ini soal staf sus ya. Ini kan para menteri itu diberi kewenangan untuk mengangkat 5 orang staf sus. Dengan jumlah menteri yang begitu banyak, kalau kemudian staf susnya ini dikurangi, bahkan ditiadakan, sebenarnya nggak ada masalah. Toh secara teknis itu sudah ada dirjen-dirjen. Kita tahu kok staf khusus ini kebanyakan ini merupakan untuk akomodasi mereka-mereka ini, apakah itu anggota partai politik koalisi maupun relawan yang tidak tertampung di kabinet. Dan contohnya kayak staf di Menkom Digi itu kan, yakni Rudi Valinka atau